Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-13 ya, mata kuliah manajemen proyek. Ya, kita pada hari ini akan belajar tentang manajemen perubahan, produksi, garansi, dan penutupan proyek. Ini merupakan akhir dari satu siklus ya manajemen proyek, di mana pada tahapan akhir ini kita akan membahas tentang perubahan manajemen ya, produksi, garansi, dan penutupan proyek. Apa itu manajemen proyek? Ya, kalau teman-teman mungkin pernah mengalami ya, atau mungkin pernah mendengar bahwa suatu proyek bisa dikatakan berhasil apabila proses transisi antara ketika suatu proyek sebelum dilaksanakan dengan adanya perubahan sistem yang baru atau adanya aplikasi penerapan yang baru, itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada kendala ketika suatu implementasi, misalnya implementasi software ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk perubahan tersebut tentunya kita memerlukan satu managerial skills ya, atau kemampuan untuk mengkoordinasi ya, membuat perencanaan ya dari suatu rencana implementasi sistem ya. Misalnya kita ingin menerapkan suatu operasional dari sistem yang lama berubah menjadi ke sistem yang baru. Nah, proses inilah yang biasanya kita akan alami ya. Itulah mengapa manajemen proyek ini diperlukan. Nah, biasanya yang pun sering kita alami adalah ketika kebiasaan dari penggunaan sistem lama menggunakan sistem yang baru itu sangat rentan sekali, karena biasanya di sisi operasional yang agak sedikit merepotkan. Ada orang yang mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem yang baru ya. Ada juga yang mengalami mungkin kendala bukan hanya dari sisi pengetahuan ya, kebiasaan, tapi ada yang kesulitan mungkin dari sisi standar operasionalnya ya, keharusan untuk mengoperasionalkan yang SOP-nya gitu ya, mungkin selama ini belum diterapkan, atau training-training yang tidak berjalan dengan baik. Itulah kenapa kita memerlukan manajemen perubahan. Nah, definisi manajemen perubahan ya, ada beberapa di sini yang saya kutip. Yang pertama, menurut Kaufman dan Lutz tahun 2007, bahwa manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu, tim maupun organisasi untuk proses transisi dari kondisi yang saat ini menuju kondisi yang lebih baik ya. Atau menurut Winardi 2011, bahwa manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk memanajemenkan perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi. Ya, jadi kalau menurut Winardi banyak nih ketika orang akan melakukan perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Ya, pertama adalah masalah motivasinya. Ya, motivasi bagaimana orang-orang itu bisa memahami, ayo loh kita harus pindah ke sistem yang baru, misalnya seperti itu. Atau bisa jadi dari sisi kepemimpinan, bagaimana para pemimpin bisa menggiring ya, bisa memberikan motivasi ya kepada orang-orang untuk sama-sama migrasi ke sistem yang baru, misalnya gitu. Atau kelompok-kelompok tertentu yang misalnya terdampak dari adanya sistem yang baru. Nah, kelompok-kelompok inilah yang harus dilakukan pemantauan, pengawasan, dan mungkin dibantu untuk sama-sama melakukan migrasi ke sistem yang baru. Atau bisa jadi bagaimana kita mengatur konflik-konflik di internal, konflik-konflik yang terjadi apabila nanti sistem yang baru ini tidak sukses. Sistem yang baru ini terjadi resistensi ya, termasuk bagaimana komunikasi kita. Nah, di sini di Winardi dijelaskan seperti itu.
Kemudian menurut Wibowo 2012 bahwa manajemen perubahan adalah proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Ya, jadi prosesnya adalah proses sistematis. Meliputi apa? Meliputi pengetahuan. Ya, alat-alatnya, ya, resource-nya seperti apa. Ya, yang ini nanti akan berdampak pada proses tersebut. Sementara menurut Neuheimer, ya, bahwa manajemen perubahan adalah proses, alat dan teknik untuk mengatur proses perubahan pada sisi orang untuk mencapai hasil yang diperlukan untuk merealisasikan perubahan secara efektif melalui agen perubahan, tim dan sistem yang lebih luas. Jadi lebih bersifat ke sisi perorangnya, bagaimana perorang ini bisa, ya, mencapai hasil yang maksimal, ya, terhadap penggunaan dari perubahan-perubahan proses, ya, baik itu alatnya maupun teknisnya, ya, yang nanti secara efektif akan mempengaruhi dari sisi tim dan sisi sistem yang lebih luas lagi. Nah, tujuan manajemen perubahan yang pertama adalah meminimalisir dampak yang merugikan pada integritas dan keamanan sistem, ya, serta SLA. SLA itu Service Level Agreement. Ya, jadi meminimalisir nih dampak yang merugikan. Contohnya apa? Ketika kita sudah ditantang menggunakan sistem yang baru, ya, otomatis asumsi kita bahwa sistem yang baru pasti lebih baik dari sistem yang lama. Artinya apa? Ada tanggung jawab bahwa Service Level Agreement harus memiliki level yang lebih tinggi dibandingin sebelumnya. Paling tidak seperti itu. Jadi kita harus meminimalisir dampak yang merugikan, ya, baik itu dari sisi keamanannya maupun dari sisi integritasnya. Yang kedua, mengizinkan koordinasi dan perencanaan perubahan agar dapat mencapai lingkungan produksi yang stabil. Ya, jadi kita memerlukan manajemen perubahan untuk apa? Mengkoordinasikan, ya, merencanakan, ya, kalau ada perubahan-perubahan seperti apa, jadi harus ada manajemen perubahannya, ya, sehingga yang produksi menggunakan sistem lama begitu pindah ke sistem produksi yang baru itu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas tim. Ya, jadi intinya manajemen perubahan ini bukan hanya perorangan, tapi lebih bersifat ke seluruh kelompok atau ke seluruh tim. Ya, tujuannya adalah supaya, ya, tim-tim tadi, ya, bisa sama-sama menghasilkan produktivitas, ya, atau kualitas yang diharapkan oleh perusahaan ketika terjadi transisi dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Nah, itu dari sisi IT. Nah, jenis-jenis manajemen perubahan, ya, menurut Haris Chandra, berdasarkan sifatnya ada 3 jenis nih perubahan dalam organisasi. Yang pertama adalah smooth incremental change, ya, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis dan dapat diprediksi serta mencakup rentetan perubahan dalam kecepatan konstan. Artinya apa? Smooth incremental ini artinya perubahannya ini pelan-pelan, ya, mungkin bisa memakan waktu 1-2 tahun. Ya, artinya ada proses, ya, ada proses yang cukup lambat tapi pasti, ya, meskipun lambat tapi pasti berjalan. Ya, jadi misalnya kita mau menerapkan SOP nih dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru, ya, tetapi karena SOP-nya cukup panjang dan melibatkan beberapa orang departemen atau kelompok, maka perubahannya ini lambat tapi pasti berjalan, ya, secara sistematis produksinya jadi cukup lama waktunya. Nah, itu nggak apa-apa selama perubahan itu masih bisa dikawal atau di manage, ya, untuk memastikan bahwa tetap berjalan meskipun lambat. Yang kedua adalah bumpy incremental change, ya, di mana perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-sekali disela percepatan gerak perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan juga bisa bersumber dari internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Nah, kalau bumpy ini
mungkin lebih bersifat ke apa ya, ad hoc atau on the spot. Ya, biasanya permintaannya dari sisi manajemen, ya, kita ada perubahan sistem, ya, sifatnya fase bertahap. Ya, misalnya kita menerapkan, ya, oke, bulan ini kita melakukan migrasi, tetapi untuk sistem HRD-nya saja dulu. Nah, artinya hanya satu lingkungan aja nih, ya, satu lingkungan organisasinya, ya, berupa misal departemen HRD-nya, ya, karena ada kebutuhan mungkin, ya, sistem yang urgent adalah sistem HRD, sistem penggajian, ya, begitu, ya, atau adanya apa, efisiensi, ya, karena perusahaan sedang ada corona atau sedang ada wabah gitu, ya, seperti yang sekarang terjadi, ya, terjadi efisiensi, ya, orang disuruh masuk kerja tapi 50%, sisanya bekerja di rumah. Nah, kemudian bagaimana yang bekerja di rumah, SOP-nya seperti apa? Karena yang bekerja di rumah kan tidak ada absen, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menunjukkan dia absen tapi dia tetap bekerja? Dibuatlah SOP atau aturan-aturan baru. Nah, itu namanya Bumpy incremental change. Yang ketiga, discontinuous change. Ya, perubahannya ditandai dengan pergeseran cepat atas strategi, struktur, budaya, atau ketiganya sekaligus. Ya, discontinuous change adalah frame dari breaking change, yaitu perubahan yang bersifat revolusioner dan cepat. Ya, jadi ini bisanya perubahan ini langsung total. Contohnya misalnya apa? Perusahaan kita diakuisisi oleh satu perusahaan baru. Akibatnya apa? Di-merge, digabung. Terjadi apa? Perubahan. Yang berubah bukan hanya struktur organisasinya lagi, tapi budaya kerjanya juga berubah. Kemudian strategi perusahaan berubah juga. Ya, tapi itu hanya sekali. Jadi discontinuous ini artinya perubahan ini cepat tapi langsung terjadi, dan itu mempengaruhi mulai dari strategi perusahaan, strukturnya, budayanya, atau malah ketiga-tiganya tadi, ya, bergesernya sangat cepat, perubahannya sangat cepat sekali. Itu dinamakan dengan discontinuous changes. Kemudian menurut Hans 2005, ya, fase dan tahapan dari manajemen perubahan adalah dalam menjalankan manajemen ada beberapa fase, yaitu ada 3. Yang pertama adalah fase A, positioning value atau strategic position, ya, menentukan posisi strategis. Ya, fase ini merupakan tahapan dalam sistem thinking di mana apa yang menjadi tujuan posisi strategis organisasi didefinisikan dengan jelas. Nah, posisi ini akan dicapai dengan perubahan organisasi. Ya, jadi perubahannya dari siapa? Strategisnya. Ya, visi misinya berubah. Ya, jadi fase ini lebih bersifat ke apa? Thinkingnya, sistem thinkingnya. Bagaimana kita melakukan perubahan tapi di posisi yang paling atas dulu, core usahanya, misalnya seperti itu. Fase B yaitu measure goals, ya, kita bisa mengukur tujuannya. Dalam fase ini ditentukan ukuran-ukuran dan mekanisme yang digunakan untuk melihat apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Nah, fase B ini untuk mengukur tujuannya. Jadi kalau kita punya misi, ya, nah, misi ini harus kita ukur juga. Kalau tadi visinya udah dilakukan perubahan, ya, perubahan dari visinya, kemudian dari misinya, ya, dari tujuannya, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, itu fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah assessment strategi, ya. Jadi menilai nih strategi yang tadi udah diucapkan di awal, yang tujuannya sudah ada, ya, kita ukur lagi, kita lihat lagi, ya, apakah terjadi gap atau kesenjangan antara kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diinginkan. Artinya tujuannya dari awal seperti apa, terus kondisi sekarang seperti apa, itu kita lakukan assessment strategi. Ya, jadi kita ukur nih, kita lihat sehingga kita dapat tahu selisihnya. Ada kesenjangannya tadi, ya, kita ukur, kemudian kita ambil langkah-langkah yang kita diperlukan, ya,
Sehingga assessment strategi ini boleh dibilang sangat membantu sekali ya untuk melihat sejauh mana terjadi perubahan dari fase sebelumnya menjadi fase yang sudah dilakukan perubahan. Yang keempat adalah fase D atau action level, ya, adalah aktivitas dari perubahan. Nah, fase ini akan mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi yang akan mengintegrasikan semua proses, aktivitas hubungan dan perubahannya yang dibutuhkan untuk mengurangi gap atau merealisasikan tujuan yang sudah ditentukan pada fase A tadi. Nah, jadi semua kegiatannya harus didefinisikan. Ya, ketika Anda melakukan perubahan di transisi, proses transisi dari sebelum menggunakan sistem baru dan setelah menggunakan sistem baru, nah itu aktivitasnya apa aja. Ya, misalnya tadi ya kita melakukan training aplikasi yang baru. Ya, habis training kita jelaskan tentang sosialisasi dari SOP. Ya, SOP yang baru seperti apa. Ya, terus kemudian penanggung jawab ketika ini proses migrasi atau proses transisi, ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengawasi, siapa yang ketika ada orang bertanya dia harus bisa menjelaskan. Ya, yang kelima adalah fase environment scan. Ya, kita mengidentifikasi dari sisi lingkungan di luar sana atau di luar lingkungan dari yang diterapkan sistem baru. Nah, pada fase ini dilakukan identifikasi lingkungan eksternal yang mempengaruhi perubahan. Ya, identitas ini dilakukan dengan menggunakan scanning framework, ya, atau kerangka kerja identifikasi seperti skeptik, ya, sosial, kompetensi, ekonomik, politik, teknologi, industri, customer. Ya, hasil identifikasi ini akan memberikan arah dan seberapa besar sih perubahan yang akan dilakukan. Ya, jadi kita juga harus memastikan bahwa ketika melakukan migrasi atau transisi dari suatu perubahan, ya, biasanya juga ada faktor eksternal. Nah, kita harus pastikan faktor eksternalnya apa. Ya, misalnya kita menerapkan sistem IT yang baru, kira-kira yang akan berpengaruh dari luar ke dalam kita tuh apa? Ya, misalnya kalau dari sistem, apakah nanti sistem ini rentan dihacker sama orang dari luar, misalnya begitu. Ya, kita harus juga memahami itu perubahan itu. Nanti suatu saat mungkin sistem harus siap-siap seandainya sistem down, siap-siap tiba-tiba sistem agak lambat karena serangan dari pihak luar, ya, atau adanya aturan baru dari pemerintah. Ya, nah itu juga kita harus pastikan juga. Artinya perubahan ini di internal kadang dipengaruhi juga dari sisi eksternal, di luar lingkup yang melakukan perubahan. Ya, misalnya adalah akuntansi, kita melakukan implementasi sistem akuntansi baru. Nah, ketika kita berbicara masalah sistem akuntansi, maka yang berpengaruh apa? Yang pengaruh faktor eksternal dari sisi luar orang departemen akuntansi. Bisa jadi dari departemen yang lain. Ya, nanti akan mengeluh, wah, sekarang kok sistem tagihannya lebih sulit ya. Ya, seharusnya kan kalau udah sistem baru, sistem penagihan, billing, terbitan invoicing jadi lebih cepat. Ya, atau adanya rentan-rentan mungkin hambatan dari eksternal. Seperti apa? Wah, sekarang udah sistemnya udah terintegrasi. Ya, semua tagihan sudah integrated. Ya, semua bentuknya kalau barang belum dicentang statusnya oke, belum diterima oleh customer, kita nggak bisa melakukan penagihan dulu. Ya, sistemnya sudah keras, jadi nggak ada model tips atau nggak ada model jalur belakang misalnya begitu. Nah, itu adalah hambatan-hambatan yang dari luar kita harus identifikasi juga. Nah, ini pentingnya manajemen perubahan. Nah, adapun tahapan manajemen perubahan beserta reaksinya yang biasa muncul dari individu nih ketika dilakukan perubahan. Ya. Nah, ada 6 manajemen perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah start smart. Nah, pada tahapan ini disebut juga dengan pre-planning atau tahapan awal perencanaan
di mana individu siap-siap untuk perubahan. Ya, pada proses ini biasanya dilakukan apa? Edukasi. Ya, jadi orang misalnya kita akan menerapkan sistem akuntansi dengan sistem yang baru. Selama ini sistemnya masih manual nih akuntansinya. Nah, maka tiap-tiap orang harus belajar. Ya, setiap orang harus mulai melakukan perubahan kebiasaannya, perubahan cara kerjanya. Ya, bagaimana dia memahami terhadap sistem yang baru. Ya. Yang berikutnya adalah shock. Ya. Pada tahapan ini dimulainya perubahan dengan ditandai kick off oleh change leader, ya, pimpinan dari manajemen perubahan. Ya. Nah, kick off ini semacam kayak startingnya. Ya, misalnya per hari ini kita mulai melakukan penerapan SOP yang baru, ya, gitu. Atau per hari ini kita mulai melakukan implementasi sistem yang baru. Ya, tolong digunakan aplikasi yang baru. Nah, ya, kalau mereka nggak siap, ya itu dinamakan shock itu tadi. Ya, makanya di sini perlu ada kepastian kapan sistem itu akan dipakai, kapan SOP ini mulai berjalan. Biasanya SOP itu ada circular tanda tangan tuh. Jadi ada tanda tangan yang disetujui oleh orang-orang yang terkait dalam pimpinan perubahan tersebut, ya, dengan departemen atau bagian-bagian yang mengalami perubahan, ya, dari sisi operasional atau SOP atau dari sisi kedisiplinan kerja misalnya seperti itu. Nah, itu semuanya biasanya ada. Ya, kalau shock ini kenapa digunakan kata shock? Karena biasanya kalau udah kick off meeting itu sudah start dilakukan perubahan, orang biasanya mulai terbiasanya menjadi apa? Kaget terhadap misalnya penerapan sistem yang baru. Ya, kaget terhadap penerapan SOP yang baru. Nah, itu biasanya nih adanya perubahan-perubahan atau reaksi dari ketika orang dilakukan ada tahapan untuk perubahan seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah tahapan yang dialami atau reaksi yang dialami oleh individu adalah depression atau marah, ya, stres misalnya begitu. Pada tahapan ini perubahan sudah dilakukan dengan reaksi yang muncul akibatnya ada reorganisasi. Ya, misalnya perubahan seperti apa? Departemen A digabung sama departemen B. Ya, atau departemen A malah dihapuskan karena departemen A ini ternyata sudah tidak perlukan lagi. Ya, misalnya departemen sales. Nah, sekarang sales udah nggak perlu pakai orang. Sekarang sales banyak orang jualannya di online. Ya, cukup orang marketing, ya, membuat kebijakan, ya, membuat aturan, diimplementasikan oleh sistem IT, terus dipublish ke sistem internet, ya, sehingga sales-sales lagi sudah tidak diperlukan, sehingga diperlukan adanya efisiensi. Ya, atau perubahan pekerjaan, tanggung jawab. Ya, misalnya berdampak dengan orang-orang tertentu menjadi agak sedikit sedikit marah, depresi, stres, ya, karena merasa ada sesuatu yang hilang dari pekerjaannya. Nah, ini juga level atau tahapan di mana ketika dilakukan perubahan orang-orang akan mengalami reaksi yang seperti poin 3 ini. Yang berikutnya adalah hang-in atau persevere. Ya, pada tahapan ini reorganisasi dan hubungan kerja yang baru mulai diberlakukan. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan, ya, perusahaan yang lama nih misalnya digabung dengan perusahaan yang baru, di merger, diakuisisi, ya, dilakukan reorganisasi. Kemudian yang pegawai lama karena ini perusahaan merger, jadi starting lagi kontraknya. Ya, orang yang merasa saya udah bekerja di perusahaan yang lama itu 5 tahun, ternyata perusahaannya di merger, dijadiin satu lagi, dan dianggap masa kerjanya tetap 0 karena dianggap perusahaannya ini baru lagi, seolah-olah kayak baru. Ya, jadi dianggap masa kerjanya yang lama itu tidak dihitung. Ya, dianggap langsung, nah, Anda berarti masuk dalam organisasi yang baru, sehingga masa kerja yang lama berhenti sampai di situ. Sekarang Anda dihitung sebagai orang baru lagi.
Nah, biasanya orang-orang kayak gini pasti akan merasa apa? Eh, Mempertahankan kondisi yang lama, ya, karena dia merasa ini kalau saya udah kerja 5 tahun terus dianggap baru, ya dia akan merasa, yuk jangan begitu dong, karena kan kita udah kerja 5 tahun, masa dimulai dari nol lagi. Ya biasanya akan terjadi apa, apa ya, berusaha untuk tetap dihargai yang 5 tahun tadi, ya. Nah ini juga biasa, karena itu kalau udah kayak gitu kan itu baru 5 tahun ya. Kalau yang setahun 2 tahun kan masih, ya masih diampunin, ya udah nggak apa-apa deh, saya nggak dihitung 2 tahun yang lalu di perusahaan yang lama, tapi di perusahaan baru menjadi nol, nggak apa-apa. Bayangkan kalau udah 10 tahun, 15 tahun di perusahaan lama, tiba-tiba dinolkan lagi karena bergabung dengan perusahaan yang baru, ya, atau diakuisisi. Nah itu kan juga akan jadi masalah ya. Anda juga mungkin kalau mengalami itu juga jadi stres juga ya. Nah ini kondisi ini biasanya akan sering gagal karena adanya itu tadi, ya, penggabungan misalnya seperti itu. Yang kelima adalah hope atau readjustment. Ya, tahapan ini dilakukan penyesuaian atau penyelarasan dengan kondisi organisasi yang baru. Individu dalam organisasi sudah lebih memahami perubahan, sehingga pada tahapan ini arah dan tujuan perubahan yang sudah dicapai telah mapan. Ya, jadi justru si orang-orang yang ada di tahapan 5 ini, ya mereka itu udah merasa kayaknya kita memang harus menerapkan organisasi yang baru, sehingga ketika dilakukan transisi atau perubahan, ya mereka sudah terbiasa dan sudah siap. Bahkan mungkin mereka lebih mengharapkan lagi, kalau bisa inilah yang benar, yang lama kita tinggalkan, ya. Jadi organisasi yang struktur yang lama yang menurut mereka sudah nggak berlaku, harus dilakukan perubahan, mereka justru malah senang, mereka justru malah siap, ya, karena menganggap perubahan yang sekarang inilah yang dinanti-nanti selama ini, misalkan seperti itu. Ya, yang keenam adalah rebuilding. Nah, tahapan ini kondisi organisasi yang baru telah terbangun secara permanen. Nah, pada tahapan ini inti tim yang solid sudah terbangun dan kegiatan organisasi sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi kita bentuk dulu, ya, tim-tim untuk ketika akan migrasi atau proses transisi, ya, terhadap perubahan. Ya, jadi timnya sudah ada. Begitu dia dinyatakan kick off, ya, kick off terhadap perubahan, mereka sudah siap karena timnya sudah terbangun dari awal. Ya, ada juga yang seperti itu. Artinya orang-orang yang akan melakukan perubahan, mereka sudah dilakukan edukasi terlebih dahulu. Mereka sudah di training, mereka sudah disiapkan mentalnya, mereka sudah diberikan pengetahuan tentang software yang baru, ya. Ketika ada ada perubahan, ya mereka sudah siap, tim-tim ini, ya, siap mengambil alih, misalnya begitu, ya. Nah ini salah satu. Yang terakhir adalah rebuilding. Nah, perubahan yang terjadi akibat penerapan teknologi informasi yang baru, contohnya adalah tadi struktur organisasi, ya. Kalau disiapkan sistem yang baru, maka struktur organisasi juga biasanya sih, yang umum sih agak sedikit berubah, ya. Tadi saya udah ambil contoh, misalnya adalah sales, ya. Departemen sales dulu besar, karena zaman dulu itu orang jualannya masih model canvassing, model door to door, menawarkan segala sesuatunya by manual. Tapi sekarang sudah internet base. Ketika sudah internet base, semua jualannya online. Berarti struktur organisasi dari departemen sales mungkin malah ditiadakan atau diperkecil, orang-orangnya hanya sedikit, ya. Atau dari sisi yang lain, orang akunting, dulu pekerjaan akunting harus manual, ya, pencetakannya sifatnya manual, penagihan juga harus dikirim manual. Tapi begitu sudah eranya ERP, ya, Enterprise Resource Plan, begitu sudah diterapkan ERP, semua pekerjaan proses di akunting menjadi lebih cepat. Semua sudah terintegrasi. Karena lebih cepat, orang akuntingnya otomatis sudah bisa dikurangin. Ya, dulu beberapa kantor punya kantor cabang. Ya, kantor cabangnya ada banyak, tiap
kota kadang ada 3 kantor cabang. Begitu sudah eranya internet base, kantor cabang tadi cukup satu-satu. Atau per area, wilayah Jawa misalnya ada kantor perwakilannya ada di Surabaya dan Jakarta. Ya, Kalimantan ada di Balikpapan dan Pontianak misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu setiap pulau atau setiap provinsi ada kantor cabang. Karena kenapa? Struktur organisasinya sudah berubah akibat penerapan internet base misalnya seperti itu. Nah, perubahan yang terjadi lagi adalah SOP-nya, standar prosedur standar dari operasional. Ya, gimana SOP-nya ketika dari proses manual menjadi proses internet atau proses yang sudah terintegrasi. Nah, pasti berubah juga itu SOP-nya. Kemudian dari sisi service level agreement-nya, ya. Oke, ini salah ketik ya, tipe ya. Level agreement, ya. Jadi SLA adalah service level agreement, ya. Jadi bagaimana tingkatan layanan kita kepada pelanggan itu meningkat, ya, dengan adanya sistem backup, dengan adanya sistem mirroring server, dengan adanya sistem redundant server seperti itu, ya. Itu kita biasanya pasti meningkat tuh dari sisi levelnya, ya. Kemudian dari sisi perlengkapan kerja, ya, itu juga pasti berubah. Kalau mungkin dulu teman-teman pernah ngalamin absennya tuh pakai mesin ceklok itu ya, yang mesin Amano ya, yang absen dimasukin kertas dia nanti langsung nyeplak sendiri secara otomatis sesuai jam. Sekarang orang nggak perlu lagi pakai mesin yang berisik seperti itu. Orang cukup dengan finger scan, ya, atau dengan scan retina, ya, atau bahkan yang ini nggak perlu lagi pakai fisik ke kantor. Jadi cukup menggunakan aplikasi, ya, absen online. Jadi dia dimanapun bisa absen, baik itu di rumah, di jalan, atau dari perjalanan dinas. Nah, itu juga perlengkapan kerja akan berpengaruh ketika adanya penerapan teknologi baru. Yang berikutnya adalah kebijakan dan aturan. Ini pasti berubah, ya. Aturannya misalnya jam kerja, ya. Ketika dulu kita absen, ya, orang absen tuh harus ke kantor. Jadi orang harus kalau mau meeting harus ke kantor dulu. Karena kalau nggak ke kantor nanti uang makannya, uang transportnya nggak dibayar, katanya gitu. Jadi orang kalau mau meeting keluar dia harus ke kantor dulu. Nah, sekarang udah eranya berubah, ya. Orang bisa langsung ke klien, dari rumah langsung berangkat aja ke klien. Entah nanti di klien dia bisa absen, ya, karena basisnya sudah internet, dia bisa absen online tanpa harus datang ke kantor dulu yang bermacet-macet dulu misalnya gitu, ya, habis waktu misalnya gitu. Pasti berubah aturannya. Kemudian dari sisi dokumentasi. Nah, dokumentasi juga akan mengalami perubahan, ya. Dokumentasi apapun dokumentasi, mulai dari prosedurnya berubah, perjanjiannya berubah, ya, kebijakannya tadi berubah, terus dokumen-dokumen digital, ya. Kalau dulu mungkin orang dokumennya harus ada gudang untuk nyimpen dokumen. Sekarang gudangnya itu berubah. Gudangnya bukan berupa gudang fisik, tapi gudangnya berupa gudang storage, ya, di cloud, ya. Data-data semua di cloud semua. Data-data sudah ditaruh di repository system, ya, udah taruh di server data-datanya. Nah, itu kan udah berubah juga dari sisi dokumentasi, ya. Kemudian dari corporate cultures-nya, orang yang sudah terbiasa selama ini mungkin santai-santai, selama ini kerjanya banyak nyantainya, ya. Begitu sudah ada internet base, begitu sudah ada teknologi informasi yang baru, mereka terpacu untuk bersaing, mereka terpacu untuk meningkatkan kinerja disiplinnya, karena semua sekarang sudah dimonitor langsung, ya. Jadi bos itu udah langsung bisa memonitor. Kalau orang dulu mau repot sama ngumpulin reporting, ya. Jadi kalau mau ada rapat BOD, ya, rapat BOD atau rapat pemegang saham, ya, itu semua orang pada repot diminta laporannya. Tolong dong laporan departemen akunting, laporan departemen marketing, terus tiap manajer presentasi. Oh, sekarang kan nggak perlu, karena sistemnya udah integrasi, ya.
Direktur itu nggak perlu lagi ngadain rapat, karena dia dari rumah udah bisa ngeliat laporannya. Dari jalan dia udah bisa tahu omset tahun ini berapa, kita loss berapa, kita untung berapa, profitnya berapa. Artinya apa? Budaya kerjanya sudah berubah jauh. Nah, inilah yang mempengaruhi dari teknologi informasi yang baru. Oke, kita masuk ke tahapan produksi. Kalau tadi udah disiapkan dari sisi produk perubahannya, ya sekarang berikutnya adalah dari sisi produksi. Nah, beberapa hal yang harus disiapkan memasuki fase produksi. Ya, pertama adalah checklist pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan yang sudah kita siapkan tadi, misalnya kita akan melakukan deploy, kita akan melakukan training. Ya, trainingnya udah dilakukan belum? SOP sudah dilakukan, sosialisasi belum SOP-nya? Nah, itu namanya checklist pekerjaan. Ya, itu pastikan semua user telah memakai versi baru juga. Ya, jadi kalau di IT itu sistemnya sudah di-deploy dan sudah dipahami oleh user. Ya, jadi jangan sampai di laptopnya ada dua. Nah, ada tuh perusahaan yang karena bingung nggak yakin dengan sistem yang baru, jadi sistem lama jalan, sistem yang baru jalan juga. Akhirnya di komputer si user itu ada dua aplikasi, yang satu aplikasi yang lama, yang satu aplikasi yang baru. Nah, ini harus dipastikan bahwa versi terbaru ada. Ya, nah, kita bisa apa? Karena kalau biasanya orang penerapan dari sistem yang baru, ya kalau sistem lama itu ada, itu biasanya yang sistem baru masih belum 100% sempurna. Jadi si orang implementornya sendiri juga nggak sadar, nggak yakin, ya nggak yakin sistemnya bagus, ya atau sistemnya baru setengah jalan atau 80% jalan tapi sudah dipaksa untuk berjalan, sehingga sistem lama tetap dipakai, sistem baru juga dipakai. Nah, ini kan nanti akan rentan apa? Adanya selisih harga, adanya selisih angka. Ya, jadi pastikan semua user telah memakai versi baru dulu. Ini kalau udah masuk ke area produksi. Kemudian pastikan semua sistem pendukung seperti backup, ya, jaringan, internet, ya, keamanannya itu bisa berjalan dengan sempurna. Karena kan orang biasanya ketika pakai sistem baru, kesan pertama adalah saya login lemot apa enggak. Ketika koneksi putus, ya bisa cepat nggak dia backupnya. Ya, itu adalah kesan pertama ketika Anda memakai sistem baru. Kalau dari sistem baru aja Anda sudah kecewa, biasanya kesananya itu udah agak males itu. Ya, misalnya per 1 Januari kita udah menggunakan sistem baru. Ya, nanti 1 Januari tolong dipakai semuanya, silakan login. Nah, begitu kita pakai ternyata loh, kok ada 100 orang login, servernya sudah mulai hang. Servernya sudah mulai lemot atau sulit masuk ke situ. Nah, itu kan kesan pertama, orang mau masuk ke area produksi jadi males ya. Ya, karena tidak yakin dengan sistem keamanan di kantornya atau dari sistem jaringan mungkin gitu ya, atau dari aplikasinya itu sendiri. Yang keempat, lakukan pengamatan setidaknya 2 siklus transaksi proses dari awal hingga akhir berjalan hingga sempurna. Ya, yang dimaksud di sini adalah contohnya begini. Ya, dalam 1 bulan itu kan ada namanya proses penggajian. Ya, kalau karyawan mulai dari awal dia diterima, terus di input database-nya, masuk ke employee management, ya, habis gitu ada yang orang cuti, ya, ada orang yang keluar resign, ada orang masuk, ya, ada kenaikan gaji, ada orang yang downgrade, gajinya turun. Ya, itu kan dalam satu transaksi, misalnya aplikasi HRD, itu bisa terjadi dalam waktu sebulan. Ya, yang dimaksud 2 siklus ini Anda jangan mengamati hanya 1 kali aja. Jadi harus diamati sampai 2 kali. Berarti 2 bulan depan dicek lagi, dimonitor lagi. Nah, jadi harus dikawal. Dikawal mulai dari proses tadi di depan, input database pegawai sampai dia penggajian. Ya, harus dikawal, karena kalau enggak nanti bisa jadi ada error di tengah, kita lambat mengetahuinya. Atau ada skenario tadi, ya,
Bagaimana gaji orang kalau gaji orangnya itu promosi di tengah bulan? Karena biasanya kan gaji orang itu dihitungnya per tanggal 20 misalnya. Ya, tanggal 20 absen orang diambil, database-nya ditarik, baru dilakukan penghitungan di payroll. Ya, tanggal 28, 26 sudah bisa gajian. Tapi bagaimana kalau orang promosi naik jabatannya itu adalah di tanggal 15? Apakah tanggal 15 ke tanggal 20 itu dianggap gaji baru, sementara sebelum tanggal 15 ya itu dianggap gaji yang lama? Nah, itu bagaimana proses itu bisa kita awasi, sehingga waktu diproduksi kita juga harus pastiin, orang teknikalnya juga harus paham itu semua, karena itu nggak sembarangan, nanti ada permasalahan di tengah. Jadi harus diawasi sampai dengan 2 siklus minimal. Yang kelima, lakukan persiapan mitigasi bila terjadi masalah. Ya, adanya DRP atau Disaster Recovery Plan. Ya, jadi pastikan nih ketika Anda masuk produksi, Anda sudah memiliki daftar list permasalahan yang akan terjadi, terus solusinya apa. Ya, saya tadi mengambil contoh misalnya kalau sistemnya down. Bagaimana sistem down? Apakah ada proses recovery-nya? Penggantinya, misalnya linknya, internetnya putus. Begitu internet putus, apakah Anda langsung melakukan penggantian linknya dengan pindah ke link backup? Terus berapa lama penggantian link backupnya? Apakah langsung real time atau ada jeda 5 menit dia baru nyambung? Nah, itu bagaimana Anda menyiapkan. Ya. Yang keenam, pastikan tim teknis atau helpdesk ada di setiap Anda dibutuhkan. Kenapa? Karena user itu nggak selamanya paham. Pasti ada suatu saat ketika migrasi, ketika menggunakan sistem baru, pasti ada namanya pertanyaan-pertanyaan di jalan. Ada pertanyaan-pertanyaan di tengah proses. Nah, itu tim helpdesk-nya juga harus siap 24 jam. Apalagi kalau kantornya ini real time online. Ya, selalu ada transaksi setiap hari. Ya, selalu ada proses batch upload di tengah malam, ya, ada proses reconcile misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana tim IT helpdesk-nya ya atau tim IT support-nya maupun bagian-bagian terkait ya bisa membantu ketika ada permasalahan di proses produksinya. Yang ketujuh adalah deklarasi ke semua stakeholder, ke semua staff, bahwa tahapan sudah memasuki produksi dan siap serah terima. Nah, kalau di proyek itu kita harus ada namanya, yang terakhir itu ada proses serah terima pekerjaan, bahwa proyeknya udah selesai. Nah, itu harus ada meeting itu. Jadi nggak bisa Anda udah selesai proyek terus dibayar terus cabut, ya, atau pergi entah kemana. Tapi Anda harus mastiin, ya, kita harus ngomong ke stakeholder, ya, misalnya ke pemimpin atau ke semua staf, ke semua orang yang ada terlibat di perusahaan tersebut. Per hari ini saya serah terimakan aplikasi baru kepada bapak ini misalnya, ya, atau per hari ini dilakukan serah terima pekerjaan, ya, bahwa apa yang sudah kita kerjakan selama ini sudah dilakukan testing, sudah dilakukan training, sudah dilakukan pembahasan prosedur, ya, SOP-nya sudah jelas, terus aplikasinya sudah di backup, dijelaskan semua, baru kita tutup. Nah, itu ada proses seperti itu. Jadi jangan sembunyi atau hanya orang tertentu yang tahu. Jadi semua orang harus tahu. Tujuannya apa? Supaya kita juga yakin bahwa, ya, orang-orang yang terlibat itu memahami bahwa kita sudah selesai. Coba kalau Anda sebagai vendor nih, Anda kerja sebagai orang IT konsultan. Ya, Anda udah bilang, udah diterima ya Pak, kerjaan saya udah selesai ya. Terus Anda pindah ke project baru lagi. Ya, selisih 1 minggu udah ditelepon lagi sama orang yang lama. Pak, ini programnya gimana? Loh, kan saya udah serah terima waktu itu ke departemen IT dengan Pak ini, misalnya begitu. Ya, silakan bertanya ke Bapak itu, karena kita udah serah terima, pekerjaan udah selesai. Nah, jadi jangan sampai ada orang tertentu yang tidak tahu, karena dampaknya nanti itu. Ya, kita udah mengerjain proyek lain, kok tiba-tiba ditanya masih proyek yang zaman dulu lagi. Nah, itu juga, ya. Jadi pastikan bahwa semua staf juga sudah mengetahui bahwa ini udah masuk area produksi, ini sudah dilakukan serah terima.
Ya. Yang ketiga adalah tentang pemeliharaan dan garansi proyek. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan IT atau software house atau perusahaan-perusahaan yang bergerak basisnya teknologi informasi dan komunikasi misalnya gitu ya. Kita harus memastikan ada kesepakatan di awal. Apakah softwarenya ini nanti dibeli sama mereka, ya shortcode-nya dibeli, atau dilakukan maintenance sama kita. Bagaimana dengan hardware-nya, ya. Jadi pemeliharaan proyek juga tergantung dari sifat waktu di awal dulu seperti apa perjanjiannya. Ya, nah itu juga harus Anda bicarakan ya ketika sudah akan melalui proses penutupan. Ya, proyek ini akan selesai, maka kita tentukan, Pak, ini softwarenya di kita karena dulu perjanjiannya saya hanya suruh bikin, kemudian shortcode-nya ada di kita, maintenance-nya di kita. Jadi nanti Bapak kalau ada apa-apa, Bapak Ibu tinggal lapor ke saya, nanti saya benerin. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Artinya ada masa apa? Ya, pemeliharaan atau garansi proyek. Atau ada namanya kontrak pemeliharaan sistem, biasa disebut dengan SMC. Ya, sistem maintenance kontrak. Ya, kalau hardware biasanya hardware maintenance kontrak. Nah, itu di mana tuh? Ya, itu biasanya di awal waktu kita bikin perjanjian kerjasama itu sudah didefinisikan, sudah dijelaskan. Ya, ada yang termasuk garansi, ada yang enggak. Misalnya, oh garansinya cuma setahun ya. Nah, kalau software itu garansinya 3 bulan. Yang umum tuh software garansi itu 3 bulan. Misalnya, saya memperbaiki sistem, ya. Kemudian sistem ini sudah saya perbaiki, maka saya garansi hanya 3 bulan. Nggak kayak hardware bisa setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Kayak kita beli laptop, garansinya 1 tahun. Nah, bukan berarti software juga 1 tahun juga. Software biasanya 3 bulan. Karena kenapa? Software kan rentan banget terhadap perubahan-perubahan dari sisi user. Kadang user iseng nih, sengaja aplikasinya dioprek-oprek, jadi coba-coba, ya malah jadi error customnya. Jadi udah di custom dari awal, udah kita custom, kita setting, tiba-tiba dicoba-coba. Nah, itu kan rentan. Tapi kalau hardware kan enggak. Ya, hardware selama makainya aman-aman aja, ya itu bisa dijamin dan bisa langsung plug and play. Ya, contohnya misalnya kita beli komputer, keyboardnya rusak, kan kita tinggal colok pasang tanpa ada orang IT kita datang ke sana. Ya udah, keyboardnya saya ganti ya. Nah, itu gampang. Tapi kalau software kan nggak bisa, kita harus datang. Kita harus datang ke kantor, kita cek lagi mana nih yang dirusak, mana aplikasi yang bermasalah. Artinya apa? Ada risiko di depan yang cukup besar. Makanya kita proteksi. Biasanya project-project itu hanya 6 bulan untuk software. Kalau hardware bisa tahunan garansinya. Nah, sekarang hal apa saja sih yang cantum dalam kontrak pemeliharaan atau garansi proyek? Yang pertama adalah pihak pemberi jaminan atau garansi. Jadi harus ada orang ini yang memberikan garansi siapa. Terus yang menerima siapa? Biasanya sih adalah level tertinggi dari kedua instansi. Misalnya saya sebagai perusahaan konsultan, direktur saya siapa? Maka dia akan nanti tanda tangan sebagai jaminan garansinya kepada direktur yang memberikan pekerjaan, yang beli software kita. Nah, jadi harus ada antara dua petinggi bahwa garansinya mulai berlaku atau tidak, atau serah terimanya gimana. Yang kedua adalah harus mencantumkan tanggal lamanya garansi, per kapan dia mulai garansi. Garansinya mulai kapan? Terus berakhirnya sampai kapan? Tadi kalau software 3 bulan, maka 3 bulan itu dihitung mulai dari kapan 3 bulannya. Ya, jadi jangan sampai 3 bulan lebih baru ada komplain. Ya, 3 bulan lebih baru dipermasalahkan. Makanya kita harus tentukan tanggal awal dan tanggal akhir harus ada tuh di garansi proyek. Yang ketiga, cakupan atau ruang lingkup garansi harus dijelaskan dengan detail nih. Ya, misalnya corrective maintenance, adaptive maintenance, preventive maintenance, dan preventive maintenance. Jadi harus disebutkan lingkupnya seperti apa nih. Ya, apakah cuma hanya memperbaiki? Ya, memperbaiki berarti hanya cuma ketika ada error-error doang, berarti corrective maintenance. Ya, adaptive misalnya ada update-update terbaru. Software-software tiba-tiba harus di-upgrade. Itu kan biasanya namanya adaptive maintenance ya, ketika ada
harus ada perubahan dari sisi mungkin softwarenya harus di-upgrade gitu ya. Atau perfektif ya, misalnya softwarenya ini sudah harus dilakukan renew ya, ada untuk menyambung masa garansi ya, atau menyambung lisensi. Nah, itu biasanya disebut dengan perfective maintenance ya. Dilakukan lagi update-update-nya, misalnya per 1 tahun sekali kita lakukan maintenance ya, untuk di-tune up lagi servernya ya supaya runningnya bagus ya. Dilakukan pembersihan data-data sampah ya, sehingga servernya jalannya lebih kencang lagi, dan itu dilakukan berkala. Nah, itu namanya perfektif. Preventif misalnya kita untuk maintenance yang sifatnya pencegahan dari serangan-serangan hacker ya, antivirus, coba diupdate lagi antivirusnya ya. Jadi harus dijelasin juga. Jadi ketika membuat garansi kita juga harus sebutkan nih ya, apa aja yang termasuk di situ. Kemudian yang keempat ya adalah penjelasan prosedur garansi. Nah, kita harus jelasin ini prosedur garansinya gimana ya. Jadi waktu Anda serah terima pekerjaan juga Anda harus jelasin garansi prosedur ini akan berlaku seperti apa. Kalau hardware apa, kalau label garansinya yang biasanya kalau laptop kan atau komputer, garansinya itu kalau di baut atau di murnya itu ya, di murnya itu kan ada ditempelin stiker ya. Dia bilang gini, kalau stikernya sobek tidak berlaku ya Pak garansinya. Nah, itu namanya penjelasan dari prosedur. Kapan prosedur itu bisa berlaku garansinya, kapan tidak. Ya, atau ada bilang lagi, Pak, hardware-nya nggak kita ganti. Seandainya hardware-nya ini jatuh, kesiram air, atau terbakar, ya, atau pecah, nah itu nggak garansi. Karena itu berarti usernya yang bermasalah. Nah, itu harus disebutkan. Prosedur garansinya seperti apa? Nah, nanti kalau rusaknya seperti itu, Bapak bisa ngubungin tim IT supportnya ya. Nah, Anda juga harus jelaskan SLA-nya seperti apa, berapa lama Anda handle ya. Yang ketujuh, bagaimana hal-hal yang menggugurkan ya. Yang menggugurkan itu gak ada garansi tadi, seperti misalnya seal-nya broken ya, atau rusak ya, stikernya ya kan. Kalau software misalnya, oh ternyata garansi software nggak berlaku apabila apa, database-nya ada yang delete ya, database-nya kena virus. Sementara virus kan bukan di luarnya orang developer, virus kan berarti di maintenance oleh departemen IT. Bagaimana softwarenya mau jalan bagus kalau tiba-tiba virusnya banyak ya. Di kantor jorok ya, banyak sekali orang menyebarkan pakai flash disk, colok sana colok sini misalnya begitu. Nah, itu harus dijelaskan juga apa yang menggugurkan garansi. Kemudian biasanya ada namanya sistem pembayaran, term of payment-nya ya, TOP-nya juga harus dijelaskan ya. Kalau garansi proyek, kita akan selesai dengan catatan pembayaran harus dilakukan 100%, baru garansinya jalan. Nah, begitu. Atau bisa juga 10% dibayarkan setelah masa garansinya selesai. Nah, jadi dalam hal garansi proyek harus dicantumkan itu ya, bahasa-bahasa itu harus dicantumkan, karena kalau enggak nanti akan jadi masalah ke depannya. Nah, sekarang udah terakhir adalah penutupan proyek. Nah, pada fase penutupan proyek adalah fase terakhir, biasa disebut dengan PIR, Post Implementation Evaluation Report, yaitu dokumen histori proyek. Semua harus dibacakan, semua harus dijelaskan ya. Seorang project manager ya, ini harus melaporkan nih ya, mulai dari dulu ketika awal proyek berjalan, terus kendalanya apa aja ya, organisasi proyeknya bagaimana, terus anggarannya apakah terpakai semua atau kurang misalnya begitu ya, apabila anggaran dari perusahaan tersebut ada, terus jadwalnya bagaimana, berapa lama ngerjain ya. Nah, ini pada saat penutupan akhir itu di dokumen itu harus dijelaskan tuh semuanya ya. Key success faktornya harus dijelaskan, apa yang menyebabkan Anda berhasil dalam mencapai proyek tersebut. Misalnya dukungan-dukungan dari tim yang solid ya, pengadaannya cepat, pembayarannya lancar. Nah, itu juga harus Anda jelaskan. Kendalanya apa aja, nah itu harus dijelaskan juga ya. Nah, kemudian risiko yang terjadi
Terus apa yang Anda lakukan ketika risiko itu terjadi? Itu harus dijelaskan juga di penutupan proyek. Ya, kekuatan dan kelemahan proyek ini timnya di mana? Ya, kemudian rekomendasi tim apa untuk selanjutnya? Misalnya kita ada fase berikutnya. Fase sekarang udah selesai nih proyeknya. Berikutnya akan ada fase berikutnya tahun depan. Maka Anda punya rekomendasi tim mana yang bisa dipertahankan, mana tim yang harus diganti misalnya begitu. Ya, atau memang timnya ada yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi harus ada rekomendasi tim proyeknya. Ya, yang terakhir ada kontrak pemeliharaan atau garansi. Ini jika ada. Kalau beli lepas ya berarti nggak perlu ada garansi. Kan ada orang misalnya gitu ya, tolong bikinin program. Nanti programnya kalau udah jalan, di deploy, nanti source code-nya saya beli. Maintenance nggak perlu, nanti orang saya akan belajar sendiri. Ada yang juga begitu. Ya, semua tergantung. Ya, tergantung dari sisi kesepakatan di awal. Oke, ini sumber referensi yang saya pakai, ya nanti bisa dibaca-baca ya atau dicari di internet. Demikian penjelasan kuliah kita hari ini tentang fase penutupan ya, dimana tadi telah dijelaskan tentang garansi proyek, manajemen perubahan, terus persiapan apa saja yang harus disiapkan ketika memberikan garansi, kemudian sampai dengan penutupan tadi sudah dijelaskan. Ya, apabila ada pertanyaan nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.